لأجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول رجل المبارزة مع عمي خالد الوليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Sinagoge merupakan tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Yahudi yang dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang sangat panjang sejak masa setelah hancurnya Baitul Maqdis. Menurut sejarawan Muslim, sinagoge bukan sekadar bangunan tempat berdoa, melainkan juga simbol dari transformasi spiritual dan sosial kaum Yahudi setelah mereka kehilangan pusat peribadatan utama di Yerusalem. Dalam literatur Islam klasik, para sejarawan menyoroti sinagoge sebagai bagian dari sejarah panjang pembangkangan dan perubahan arah keagamaan Bani Israel setelah masa para nabi. Pandangan ini banyak ditemukan dalam karya para mufasir, ahli sejarah Islam, dan para penulis Muslim klasik yang membahas perjalanan Bani Israel dalam konteks wahyu dan sejarah peradaban. Menurut para sejarawan Muslim, asal mula berdirinya sinagoge bermula ketika bangsa Yahudi kehilangan bait suci yang pertama pada masa penyerangan Nebukadnezar dari Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah Baitul Maqdis dihancurkan, banyak dari bangsa Yahudi yang diasingkan ke Babilonia. Di tempat pembuangan itulah mereka mulai membangun tempat pertemuan kecil yang digunakan untuk membaca Taurat dan melakukan ibadah bersama. Tempat ini menjadi cikal bakal dari sinagoge. Dalam bahasa Ibrani disebut Beit Knesset, yang berarti rumah pertemuan, sementara dalam bahasa Yunani disebut sinagoge, yang kemudian digunakan secara luas dalam dunia barat. Para sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun memandang fenomena ini sebagai bagian dari perubahan besar dalam tradisi ibadah mereka setelah mereka berpaling dari ketaatan kepada hukum-hukum Taurat yang asli. Dalam karya sejarah Islam, sinagoge sering disebut sebagai tempat berkumpulnya kaum Yahudi untuk membaca kitab mereka dan mendengarkan para rahib mereka memberikan penjelasan tentang isi Taurat. Namun, para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa dari sinagoge inilah muncul banyak penyimpangan dan takwil yang berlebihan terhadap kitab suci. Menurut Al-Qurtubi, sinagoge tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat penafsiran yang seringkali disusupi oleh kepentingan duniawi. Para pendeta dan ahli Taurat di dalamnya mulai menafsirkan hukum sesuai keinginan mereka sendiri. Hal inilah yang menjadikan sinagoge dipandang sebagai simbol penyimpangan oleh sebagian mufasir Islam. Dalam pandangan mereka, sinagoge merupakan tempat yang memperlihatkan perubahan spiritualitas Bani Israel dari penghambaan kepada Allah menjadi pengagungan terhadap simbol dan adat buatan manusia. Sejarawan Muslim menelusuri perkembangan sinagoge melalui beberapa fase besar. Pada masa Nabi Musa, ibadah dilakukan di kemah suci yang berisi tabut perjanjian. Setelah Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman, ibadah terpusat di sana. Namun setelah kehancuran Baitul Maqdis oleh pasukan Babilonia, mereka kehilangan pusat ibadah dan mulai mencari bentuk baru dari kehidupan keagamaan mereka.
disitulah sinagoge menjadi penting. Ibn Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setelah masa kenabian berakhir dan mereka mengalami pengasingan, kaum Yahudi mulai bergantung kepada para rabbi dan tokoh agama mereka. Tempat pertemuan yang disebut sinagoge menjadi wadah untuk mendengarkan tafsir mereka terhadap Taurat. Akan tetapi, seiring waktu, makna ajaran itu banyak diputarbalikkan. Inilah sebabnya Al-Quran sering mengingatkan bahwa sebagian dari ahli kitab menyelewengkan makna ayat-ayat kitab mereka dengan lidah mereka sendiri. Menurut Al-Mas'udi, dalam kitab Muruj Ad-Zahab, sinagoge yang muncul di Babilonia kemudian menyebar ke seluruh wilayah tempat kaum Yahudi bermukim setelah mereka berpencar ke berbagai negeri. Di Mesir, Syam, dan Persia, mereka membangun sinagoge sebagai tanda identitas komunitas. Namun para sejarawan Muslim memandang penyebaran ini bukan hanya fenomena sosial, melainkan juga bagian dari pengaruh kuat para rabbi yang menggantikan peran para nabi. Mereka menjadikan sinagoge sebagai tempat pengajaran hukum-hukum yang seringkali tidak bersumber dari wahyu. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menilai bahwa hal ini menunjukkan perubahan besar dalam struktur masyarakat Yahudi. Ia menulis bahwa ketika suatu kaum kehilangan kenabian dan wahyu, mereka akan menggantinya dengan tradisi dan pemikiran manusiawi, lalu tempat pertemuan mereka menjadi pusat interpretasi dan perdebatan yang tidak lagi suci. Dalam konteks ini, sinagoge menjadi simbol dari sistem keagamaan yang lebih berbasis pada otoritas manusia daripada wahyu ilahi. Sejarawan Muslim juga menyinggung peran sinagoge pada masa Romawi dan Bizantium. Setelah Bait Suci kedua dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi, keberadaan sinagoge menjadi semakin penting. Bangsa Yahudi tidak lagi memiliki tempat suci di Yerusalem, maka sinagoge dibangun di setiap kota di mana mereka tinggal. Namun menurut Al-Biruni, fungsi sinagoge pada masa itu tidak lagi murni sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai lembaga politik dan sosial. Di sanalah mereka membicarakan urusan komunitas, mengatur hukum internal, bahkan melakukan pertemuan rahasia terkait perlawanan terhadap penguasa non-Yahudi. Dalam pandangan para sejarawan Islam, peran ganda ini menjadikan sinagoge bukan hanya rumah ibadah, melainkan juga markas ideologis kaum Yahudi di setiap tempat pengasingan mereka. Pandangan lain datang dari sejarawan Andalusia seperti Ibnu Hazm. Ia menganggap bahwa sinagoge adalah wujud dari kegagalan bangsa Yahudi mempertahankan kemurnian tauhid. Menurutnya, selama mereka masih memiliki Baitul Maqdis, ibadah mereka bersifat tauhidik karena mengarah kepada satu Tuhan. Namun, ketika mereka berpencar dan membangun sinagoge di berbagai tempat, ibadah mereka mulai terpecah dan bercampur dengan tradisi lokal. Dari sinilah muncul berbagai sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, dan Esseni. Ibnu Hazm menulis bahwa para rabbi di dalam sinagoge menjadi sumber perpecahan, karena masing-masing menafsirkan hukum Taurat sesuai pendapatnya sendiri. Dalam Islam, perpecahan semacam itu sering dipandang sebagai tanda hilangnya bimbingan wahyu. Oleh karena itu, sejarah sinagoge bagi sejarawan Muslim sering menjadi cerminan tentang bagaimana sebuah umat bisa menyimpang setelah berpaling dari ajaran nabinya. Dalam perspektif Al-Quran, umat Yahudi disebut telah mengubah sebagian dari kitab mereka dan memperjualbelikan hukum Allah dengan harga yang murah. Para mufasir menafsirkan bahwa salah satu bentuk nyata dari tindakan itu adalah kebiasaan mereka berkumpul di sinagoge untuk membuat tafsir yang sesuai kepentingan kelompok. Sinagoge menjadi tempat legitimasi bagi golongan tertentu untuk menegaskan otoritas keagamaan. Sejarawan Muslim melihat fenomena ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada bangsa lain yang meninggalkan ajaran wahyu. Mereka menjadikan tempat ibadah sebagai arena politik dan kekuasaan rohani. Dalam pandangan ini, sinagoge bukan hanya institusi keagamaan, tetapi juga simbol transformasi spiritual
menuju rasionalisme dan kebangsaan yang kering dari wahyu. Beberapa catatan sejarah Islam juga menggambarkan bagaimana sinagoge di berbagai negeri berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Setelah masa Khulafaur Rasyidin dan pada era Bani Umayyah serta Abbasiyah, kaum Yahudi diperbolehkan memiliki sinagoge di wilayah Islam dengan syarat tidak menampakkan simbol-simbolnya secara mencolok. Al-Yaqubi menyebut bahwa di kota Baghdad terdapat beberapa sinagoge yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan bagi anak-anak Yahudi. Namun umat Islam tidak memandang sinagoge sebagai tempat yang memiliki kesucian sebagaimana masjid. Dalam hukum Islam, sinagoge termasuk tempat ibadah ahlul kitab yang tetap dihormati sepanjang mereka tunduk pada hukum negara Islam. Dalam konteks ini, sinagoge menjadi saksi hubungan sosial yang cukup kompleks antara umat Islam dan kaum Yahudi di dunia Islam. Para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa bentuk arsitektur sinagoge sangat bervariasi sesuai dengan wilayahnya. Di Yaman dan Mesir, sinagoge dibangun sederhana dengan arah kiblat menghadap ke Yerusalem. Di Andalusia, beberapa sinagoge meniru gaya arsitektur masjid dengan kubah dan mihrab yang diubah sesuai tradisi mereka. Akan tetapi dalam pandangan para penulis Muslim, kemegahan sinagoge tidak mengubah hakikatnya sebagai tempat di mana ajaran Taurat yang telah diselewengkan dibacakan. Al-Maqdisi menulis bahwa sebagian sinagoge pada abad keempat Hijriah sudah lebih menyerupai tempat majelis filsafat daripada tempat ibadah. Orang-orang Yahudi datang bukan untuk berdoa melainkan untuk memperdebatkan makna hukum dan sejarah. Hal ini dianggap sebagai tanda kemerosotan spiritual mereka. Dari sisi pandangan teologis, sejarawan Muslim menilai bahwa sinagoge lahir dari kehilangan rahmat dan bimbingan kenabian. Setelah mereka menolak sebagian nabi yang diutus kepada mereka, Allah mencabut keberkahan Baitul Maqdis dan membiarkan mereka hidup berpencar. Dalam keadaan itu, mereka berusaha menggantikan wahyu dengan tradisi dan pertemuan manusiawi. Maka sinagoge muncul sebagai solusi manusiawi atas kehilangan yang bersifat ilahi. Namun dalam pandangan Islam, hal itu justru menandakan jauhnya mereka dari sumber hidayah. Oleh sebab itu, dalam beberapa ayat Al-Quran disebut bahwa Allah murka kepada sebagian dari Bani Israel karena mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Para mufassir mengaitkan ayat ini dengan praktik-praktik di sinagoge di mana hukum dan fatwa para rabbi lebih dipatuhi daripada perintah Allah. Meski begitu, sejarawan Muslim tidak menafikan nilai sejarah dari sinagoge. Mereka memandangnya sebagai salah satu peninggalan penting untuk memahami bagaimana suatu umat mencoba bertahan setelah kehilangan pusat keagamaannya. Dalam catatan Al-Maqrizi, sinagoge yang masih berdiri di Fustat dan Kairo menjadi bukti ketahanan komunitas Yahudi di bawah kekuasaan Islam. Ia menulis bahwa umat Islam memberi kebebasan kepada mereka untuk beribadah selama mereka tidak melanggar hukum. Namun dalam analisisnya, Al-Maqrizi menegaskan bahwa eksistensi sinagoge mengingatkan manusia bahwa kemegahan lahiriah tidak dapat menggantikan kebenaran wahyu. Sinagoge menjadi simbol dari pencarian manusia terhadap ilahi setelah terputus dari bimbingan kenabian. Dengan demikian, dalam pandangan para sejarawan Muslim, sejarah sinagoge Yahudi adalah sejarah kehilangan dan pencarian. Sinagoge muncul dari reruntuhan Baitul Maqdis, menjadi tempat pertemuan di tanah pembuangan, berkembang menjadi pusat tafsir dan politik, dan akhirnya menjadi simbol identitas Yahudi di seluruh dunia. Namun dalam kerangka pemikiran Islam, perjalanan itu menunjukkan akibat dari berpaling dari wahyu Allah. Mereka membangun rumah untuk ibadah, tetapi di dalamnya tidak lagi terpantul cahaya kenabian. Sejarawan Muslim melihat sinagoge bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai cermin perjalanan spiritual umat yang pernah mendapat petunjuk lalu tersesat oleh tangan mereka sendiri. Dari situlah lahir pelajaran bahwa kemurnian ibadah tidak ditentukan oleh bentuk bangunannya,
melainkan oleh kesetiaan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, perkembangan sinagoga dari masa ke masa memperlihatkan dinamika yang mencerminkan perubahan pola pikir dan identitas keagamaan bangsa Yahudi setelah masa kenabian berakhir. Ketika wahyu sudah tidak lagi turun kepada mereka, maka sumber otoritas keagamaan berpindah ke tangan para rabbi dan ahli Taurat. Perubahan ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap fungsi sinagoga. Awalnya tempat tersebut hanyalah tempat membaca kitab dan berdoa, tetapi seiring waktu sinagoga menjadi wadah pengajaran, tempat musyawarah, dan bahkan lembaga hukum yang menentukan arah kehidupan sosial komunitas Yahudi. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Sa'id Al-Maghribi mencatat bahwa di setiap daerah di mana bangsa Yahudi bermukim, sinagoga menjadi pusat kendali yang memiliki peranan hampir sama seperti lembaga pemerintahan mini bagi mereka. Melalui sinagoga, para pemuka agama mengatur hubungan antar anggota komunitas, menetapkan pernikahan, pendidikan, dan penyelesaian sengketa internal, sehingga sinagoga menjadi lambang kesatuan sekaligus kemandirian mereka di tengah bangsa lain. Menurut ulasan para ahli sejarah Islam, keberadaan sinagoga di berbagai kota besar dunia Islam seperti Damaskus, Baghdad, dan Cordoba menunjukkan betapa besar kemampuan kaum Yahudi untuk beradaptasi di bawah pemerintahan Islam. Akan tetapi, walaupun mereka hidup di wilayah Muslim yang menjamin kebebasan beragama, para sejarawan Muslim tetap menilai bahwa fungsi sinagoga tidak lepas dari upaya mereka mempertahankan identitas yang tertutup dari pengaruh luar. Ibnu Al-Athir menyebut bahwa sinagoga sering dijadikan tempat menyimpan catatan sejarah dan hukum mereka yang tidak boleh diakses oleh selain golongan mereka sendiri. Dalam catatan ini terlihat betapa kuatnya eksklusivitas kaum Yahudi dalam menjaga tradisi mereka. Para sejarawan Islam melihatnya sebagai bentuk keengganan untuk terbuka terhadap kebenaran risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebab mereka masih berpegang pada ajaran lama yang mereka tafsirkan secara terbatas. Salah satu aspek menarik yang disoroti oleh sejarawan Muslim ialah peranan sinagoga dalam menyebarkan gagasan keagamaan dan politik di kalangan Yahudi. Pada masa setelah penaklukan Romawi, banyak sinagoga diubah menjadi tempat yang menampung aspirasi politik. Disinilah muncul gerakan-gerakan keagamaan yang mencoba menafsirkan penderitaan bangsa Yahudi sebagai akibat dari dosa dan kesalahan masa lalu. Para sejarawan Islam menganggap pandangan tersebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap nasib mereka yang tidak lagi memiliki tanah air. Dalam kitabnya, Al-Qalqashandi menulis bahwa sinagoga menjadi tempat kaum Yahudi memupuk semangat kebangsaan mereka yang hilang, dengan harapan suatu saat dapat kembali membangun pusat ibadah di Yerusalem. Ia menyebut bahwa mimpi mereka untuk membangun kembali Baitul Maqdis banyak dipupuk dalam doa-doa di dalam sinagoga. Meskipun dalam pandangan Islam, harapan itu tidak akan terwujud karena Allah telah menutup kenabian setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Para penulis Muslim klasik juga memperhatikan bagaimana bentuk sinagoga mencerminkan corak spiritual umat Yahudi. Mereka menilai bahwa kesederhanaan bangunan sinagoga pada awalnya menunjukkan kerendahan hati, namun pada masa selanjutnya berubah menjadi simbol kemewahan. Ketika sinagoga dibangun dengan ornamen dan ukiran yang rumit, para sejarawan Muslim seperti Al-Maqrizi dan Al-Dimashqi melihatnya sebagai tanda pergeseran makna ibadah. Dalam pandangan mereka, kemegahan arsitektur itu tidak lagi mencerminkan ketundukan kepada Allah, tetapi lebih kepada kebanggaan duniawi. Perubahan fungsi spiritual menjadi simbol status sosial dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran ketika Allah berfirman bahwa sebagian ahli kitab lebih sibuk menghiasi rumah ibadahnya tetapi lalai terhadap makna ibadah yang sejati. Ibnu Khaldun dalam analisis sosiologisnya
menegaskan bahwa setiap komunitas yang kehilangan kekuatan wahyu akan berusaha menggantinya dengan simbol kebesaran duniawi. Ia menyebut bahwa sinagoge merupakan contoh nyata dari gejala itu. Ketika Bani Israel tidak lagi memiliki nabi di antara mereka, maka mereka mencari pengganti spiritual berupa gedung dan tata ibadah yang rumit. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, upaya tersebut hanyalah bentuk kompensasi psikologis dari kehilangan wahyu. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui bentuk-bentuk fisik, bukan melalui ketaatan kepada hukum yang benar. Dengan demikian, sejarah sinagoge bagi Ibnu Khaldun adalah pelajaran tentang bagaimana agama berubah menjadi tradisi sosial ketika unsur kenabian telah sirna. Beberapa sejarawan Muslim juga menulis tentang perubahan tata ibadah di dalam sinagoge setelah masa pengasingan. Awalnya ibadah dilakukan dengan membaca Taurat dan berdoa bersama, namun kemudian ditambah dengan nyanyian rohani, khotbah, dan ritual yang disusun oleh para rabbi. Menurut Al-Baghdadi, sebagian besar isi doa di dalam sinagoge bukan lagi teks asli dari kitab suci, melainkan susunan yang dibuat untuk mengobarkan semangat keagamaan dan kesetiaan kepada kaum mereka sendiri. Dalam pandangan Islam, bentuk ibadah seperti ini dianggap tidak memiliki landasan wahyu, sebab ia lebih berorientasi pada emosi kebangsaan daripada penyembahan kepada Allah yang murni. Para sejarawan Muslim sering menegaskan bahwa setiap ritual yang tidak bersumber dari wahyu berpotensi menjadi bid'ah yang menyesatkan, sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, sinagoge juga dikenal sebagai tempat penyimpanan naskah kuno. Disinilah banyak catatan sejarah, tafsir, dan hukum Yahudi disimpan. Beberapa di antaranya kemudian ditemukan oleh para penulis Muslim yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah bekas pemukiman Yahudi. Al-Maqdisi dan Ibnu Al-Nadim mencatat adanya beberapa manuskrip yang disimpan di sinagoge Mesir dan Yaman. Namun menurut mereka, naskah-naskah itu menunjukkan campuran antara teks suci dan tambahan penafsiran manusia yang tidak otentik. Oleh sebab itu, sejarawan Muslim sering menyimpulkan bahwa keberadaan sinagoge tidak hanya mewariskan warisan sejarah, tetapi juga menunjukkan betapa mudahnya manusia mengubah wahyu jika tidak dijaga oleh sistem kenabian yang sah. Dalam konteks interaksi dengan Islam, sinagoge menjadi tempat yang menarik perhatian karena ia mencerminkan bagaimana umat Yahudi bertahan hidup di tengah lingkungan Muslim. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Jubair menulis bahwa di banyak wilayah Islam, kaum Yahudi tetap menjaga sinagoge mereka dengan disiplin tinggi. Mereka memperbaikinya secara diam-diam, tidak dengan kebanggaan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mereka hidup dalam sistem yang berbeda, mereka tetap menjaga eksistensi keagamaannya. Namun, bagi para cendekiawan Muslim, sikap tertutup ini menjadi cermin dari sifat keras kepala Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran, yaitu tetap berpegang pada tradisi mereka walaupun kebenaran telah datang kepada mereka melalui risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatan sejarah Andalusia, beberapa sinagoge bahkan berubah fungsi setelah kaum Muslim menaklukkan wilayah tersebut. Ada sinagoge yang kemudian diubah menjadi masjid karena pemiliknya memeluk Islam, tetapi ada pula yang dibiarkan berdiri sebagai tempat ibadah kaum Yahudi. Sejarawan seperti Al-Himyari mencatat bahwa di Toledo dan Granada terdapat sinagoge besar yang menjadi pusat kebudayaan Yahudi di bawah pemerintahan Islam. Ia menulis bahwa pemerintah Muslim memberikan izin kepada mereka untuk menjalankan ritual mereka tanpa gangguan, namun umat Islam tidak pernah menjadikan sinagoge sebagai tempat yang memiliki kesucian sebagaimana masjid. Perbedaan ini mencerminkan prinsip Islam bahwa kesucian suatu tempat bukan karena bangunannya, melainkan karena ketaatan penghuninya kepada Allah. Seiring dengan masuknya era modern, para sejarawan Muslim melihat bagaimana peran sinagoge tetap bertahan sebagai simbol kesatuan bangsa Yahudi. Namun,
mereka juga menilai bahwa makna spiritualnya semakin berkurang karena banyak sinagoge berubah menjadi pusat kebudayaan dan tempat diskusi politik. Dalam pandangan sejarawan Muslim kontemporer, hal ini merupakan bukti bahwa sinagoge kini lebih berperan dalam menjaga identitas sosial daripada membimbing spiritualitas. Ia menjadi tempat pertemuan komunitas dan sarana penguatan ideologi keturunan, bukan tempat mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dahulu dimaksudkan oleh para nabi mereka. Kesimpulan yang diambil oleh para sejarawan Muslim tentang sejarah sinagoge adalah bahwa tempat tersebut mencerminkan perjalanan panjang bangsa Yahudi dari ketaatan menuju pergeseran makna ibadah. Ia berawal dari tempat pertemuan sederhana di tanah pembuangan, lalu berkembang menjadi simbol kebudayaan, hingga akhirnya menjadi pusat kebanggaan identitas. Namun bagi umat Islam, pelajaran terpenting dari sejarah sinagoge ialah bahwa setiap umat yang berpaling dari wahyu akan kehilangan arah spiritualnya. Seindah dan sebesar apapun tempat ibadah mereka, tanpa keimanan yang benar, semua itu hanya menjadi saksi bisu dari kejatuhan rohani. Maka sinagoge dalam pandangan sejarawan Muslim bukan sekadar bangunan sejarah, tetapi peringatan tentang bagaimana manusia bisa kehilangan petunjuk ketika menukar wahyu dengan tafsir buatan tangannya sendiri. Dalam kajian para sejarawan Muslim, sinagoge juga dipandang sebagai refleksi dari perubahan jiwa keagamaan bangsa Yahudi setelah mereka tercerai-berai di berbagai wilayah dunia. Ketika mereka tidak lagi memiliki satu pusat keagamaan yang disatukan oleh kenabian, maka setiap komunitas mulai membangun sinagoge sesuai dengan tafsir keagamaannya masing-masing. Dari sinilah muncul keragaman bentuk dan tata ibadah yang kadang saling bertentangan. Al-Yaqubi menyebut bahwa di wilayah Persia dan Babilonia, sinagoge menjadi tempat ibadah yang bercampur dengan tradisi lokal. Sementara di daerah Syam dan Mesir, pengaruh filsafat Yunani dan mistisisme mulai merasuki ajaran-ajaran di dalamnya. Perbedaan ini membuat para sejarawan Islam menilai bahwa sinagoge tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga cerminan dari perpecahan batin di antara kaum Yahudi sendiri. Dalam Islam, fenomena semacam itu sering dianggap sebagai akibat dari berpalingnya umat dari wahyu yang murni. Karena ketika kitab suci diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran manusia, maka setiap kelompok akan membuat jalannya sendiri dan menganggapnya paling benar. Ibnu Al-Jauzi menulis bahwa kaum Yahudi yang hidup di wilayah kekuasaan Islam tetap berpegang pada sinagoge mereka, tetapi banyak di antara mereka yang secara diam-diam mempelajari ilmu-ilmu dari umat Islam. Mereka meminjam metode penulisan, tata hukum, dan filsafat dari para ulama Muslim, lalu menerapkannya dalam pembelajaran di sinagoge. Hal ini menunjukkan bahwa sinagoge pada masa itu bukan hanya berfungsi sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai tempat pengembangan pengetahuan. Namun, para sejarawan Muslim menilai bahwa ilmu yang mereka kembangkan tidak didasari pada petunjuk wahyu, melainkan pada logika semata. Dengan demikian, walaupun sinagoge terlihat sebagai pusat kecerdasan, bagi pandangan Islam, ilmu yang tidak bersandar pada petunjuk ilahi akan melahirkan kesombongan intelektual dan menjerumuskan manusia pada kesesatan. Al-Makrizi menambahkan bahwa keberadaan sinagoge di tengah masyarakat Islam memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap hubungan sosial antara umat Yahudi dan Muslim. Di beberapa tempat, sinagoge menjadi jembatan dialog keagamaan, karena para ulama Muslim kadang berdebat secara terbuka dengan para rabbi di sana mengenai persoalan teologi. Debat-debat semacam ini terekam dalam beberapa kitab sejarah, di mana para ulama Islam menegaskan bahwa kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW telah termaktub dalam kitab mereka sendiri. Namun, kebanyakan para rabbi menolak untuk mengakuinya. Bahkan ada yang menutup sinagoge mereka agar perdebatan semacam itu tidak lagi terjadi. Sikap ini, menurut para sejarawan Muslim,
menunjukkan ketakutan mereka terhadap kebenaran yang dapat mengancam kedudukan spiritual dan sosial mereka di hadapan kaumnya sendiri. Sebagian ahli sejarah Islam juga melihat bahwa peran sinagoge mengalami pergeseran besar setelah munculnya gerakan Talmudik. Setelah kitab Talmud dijadikan rujukan utama, sinagoge tidak lagi hanya membaca Taurat, melainkan lebih banyak mengkaji tafsir para rabbi yang tertulis dalam Talmud. Menurut Al-Faruqi, dalam risalah sejarahnya tentang ahli kitab, perubahan ini menandai perpindahan otoritas agama dari wahyu kepada tradisi lisan. Ia menjelaskan bahwa bangsa Yahudi yang sebelumnya bergantung kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kini menjadikan komentar dan tafsir manusia sebagai sumber hukum utama. Dalam pandangan Islam, tindakan ini menunjukkan pergeseran besar dari ajaran tauhid menuju penyelewengan makna ibadah. Sinagoge yang dahulu dibangun untuk mengingat Allah berubah menjadi tempat membahas hukum buatan manusia. Inilah sebabnya para ulama Islam sering mengingatkan bahwa setiap umat yang menggantikan hukum Allah dengan pendapat manusia akan mengalami nasib yang sama seperti Bani Israel. Para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa dalam masa kekuasaan Romawi Timur, sinagoge sering mengalami penghancuran karena dianggap pusat pemberontakan. Namun yang menarik adalah bagaimana kaum Yahudi selalu membangunnya kembali dengan semangat yang tinggi. Sejarawan seperti Al-Baladuri dan Al-Mas'udi menganggap hal ini sebagai tanda kuatnya ikatan komunitas Yahudi terhadap simbol keagamaannya, sekalipun mereka sering berpaling dari kebenaran yang sebenarnya. Dalam catatan mereka, disebutkan bahwa sinagoge dibangun dengan dana yang dikumpulkan dari seluruh dunia Yahudi, menunjukkan solidaritas yang sangat tinggi. Tetapi menurut pandangan Islam, semangat itu tidak bernilai jika tidak diarahkan kepada ketaatan kepada Allah yang sebenarnya. Karena itulah para mufassir menafsirkan bahwa usaha mereka memperindah sinagoge tidak akan membawa keberkahan, sebab dasar bangunannya bukan atas dasar takwa, melainkan atas dasar fanatisme terhadap golongan. Dalam beberapa wilayah Islam seperti Andalusia, sinagoge juga menjadi tempat pelarian kaum Yahudi dari penindasan kerajaan Kristen. Sejarawan Muslim Andalusia mencatat bahwa umat Islam memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan, sebagian penguasa membolehkan sinagoge berdiri di tengah kota dengan pengawasan ketat. Namun para sejarawan seperti Ibnu Hazm menulis bahwa meskipun mereka hidup dalam keamanan, banyak rabi di sinagoge yang justru memusuhi ajaran Islam secara diam-diam. Mereka menulis risalah untuk menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkannya di antara murid-murid mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa sinagoge bagi mereka tidak hanya rumah ibadah, tetapi juga benteng ideologis untuk mempertahankan keyakinan lama. Ibnu Hazm menilai bahwa hal itu menjadi bukti bahwa mereka lebih mencintai kedudukan dan identitas daripada kebenaran wahyu. Dalam pandangan para ahli sejarah Islam, sinagoge juga memiliki dimensi psikologis yang dalam. Ia menjadi tempat pelipur lara bagi bangsa yang terusir dari tanah sucinya, tempat mereka mengenang masa lalu yang dianggap gemilang. Al-Mas'udi menyebut bahwa setiap kali bangsa Yahudi berkumpul di sinagoge, mereka membaca doa yang berisi penyesalan atas dosa-dosa nenek moyang mereka dan harapan untuk kembali ke tanah perjanjian. Namun doa-doa itu, menurut penilaian para sejarawan Muslim, lebih banyak bersifat politis daripada spiritual. Ia menggambarkan keinginan kembali berkuasa, bukan kembali kepada jalan kebenaran. Inilah yang membuat sinagoge dianggap sebagai tempat di mana identitas kebangsaan dan keagamaan bercampur menjadi satu, sehingga tujuan ibadah pun bergeser menjadi alat memperkuat semangat kebangsaan. Seiring berjalannya waktu, sinagoge di berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata tentang daya tahan budaya Yahudi. Namun bagi sejarawan Muslim, daya tahan itu juga menjadi tanda keras kepala mereka dalam mempertahankan keyakinan yang telah menyimpang. Dalam catatan Ibnu Katsir, umat Yahudi tidak kekurangan pengetahuan,
tetapi kekurangan keimanan yang murni. Mereka memiliki rumah ibadah yang teratur, kitab yang mereka baca, dan pemimpin agama yang mereka taati. Namun semua itu tidak membawa mereka kepada petunjuk yang benar. Sinagoge dalam pandangan ini menjadi simbol dari ilmu tanpa hidayah, ibadah tanpa keikhlasan, dan ritual tanpa ketundukan sejati. Maka sejarah panjang sinagoge adalah pelajaran besar bahwa struktur keagamaan yang megah tidak menjamin kedekatan kepada Allah. Beberapa penulis Muslim modern menafsirkan keberadaan sinagoge dalam konteks kontemporer. Mereka melihat bahwa di masa sekarang, sinagoge tidak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat politik dan diplomasi budaya Yahudi di berbagai negara. Dalam pandangan mereka, hal ini merupakan kelanjutan dari tradisi lama, di mana sinagoge menjadi wadah pengaruh sosial dan ekonomi. Namun perbedaannya, kini sinagoge berfungsi sebagai simbol kebanggaan global bangsa Yahudi. Para sejarawan Muslim menilai bahwa perubahan ini memperlihatkan bagaimana nilai spiritual telah tergantikan oleh kekuatan politik dan ekonomi. Bagi mereka, sejarah sinagoge modern tidak bisa dipisahkan dari ambisi duniawi yang telah tumbuh sejak masa mereka kehilangan Baitul Maqdis. Kesimpulan yang diambil dari keseluruhan pandangan sejarawan Muslim adalah bahwa sinagoge berdiri di atas jejak sejarah panjang yang diwarnai kehilangan, penyesuaian, dan penyimpangan. Ia menjadi saksi bagaimana sebuah umat berusaha menjaga warisan nabi-nabinya, tetapi pada saat yang sama justru mengubah pesan ilahinya. Bagi umat Islam, sinagoge tidak dipandang sebagai simbol keagungan spiritual, melainkan sebagai peringatan tentang akibat dari berpaling dari kebenaran yang diturunkan Allah. Sejarawan Muslim melihat dalam sinagoge bukan hanya dinding batu dan kitab tua, tetapi juga kisah tentang bagaimana manusia berusaha menggantikan wahyu dengan logika dan mengganti petunjuk Allah dengan pendapat manusia. Itulah sebabnya sejarah sinagoge dalam catatan Islam selalu diakhiri dengan nasihat moral, bahwa agama hanya akan tegak jika bersandar pada wahyu yang murni, bukan pada warisan yang ditafsirkan oleh hawa nafsu. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, kelangsungan sinagoge hingga berabad-abad menunjukkan kekuatan organisasi bangsa Yahudi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana lembaga keagamaan dapat berubah menjadi alat kekuasaan rohani yang sering digunakan untuk mengatur pola pikir umat. Disinilah banyak ahli sejarah Islam melihat adanya fenomena yang mirip dengan lembaga gereja di Eropa, yaitu penguasaan kehidupan keagamaan oleh segelintir orang yang mengklaim memiliki otoritas kebenaran. Al-Mawardi menulis bahwa sinagoge menjadi tempat di mana para rabi memegang pengaruh mutlak atas kaumnya, bahkan fatwa mereka tidak boleh dibantah. Keadaan ini menurutnya bertolak belakang dengan prinsip kenabian yang menyeru manusia agar langsung tunduk kepada perintah Allah, bukan kepada kehendak pemuka agama. Dalam kerangka itu, sinagoge digambarkan sebagai tempat di mana agama menjadi alat kendali sosial, bukan sekadar jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Al-Jahiz, seorang pemikir Muslim pada masa Abbasiyah, juga menyinggung perilaku kaum Yahudi dalam sinagoge. Ia menulis bahwa mereka menjadikan tempat itu sebagai wadah perdebatan tanpa akhir tentang hukum-hukum kecil, namun melupakan hakikat penghambaan. Ia mengkritik bahwa sebagian rabbi lebih sibuk menafsirkan huruf dan kata, sementara makna spiritual yang terkandung di dalamnya terabaikan. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, hal inilah yang menjadikan ibadah mereka kehilangan ruh. Sinagoge dipenuhi bacaan, nyanyian, dan ritual, tetapi tidak lagi mengandung kekhusyukan yang mengingatkan kepada kebesaran Allah. Para ulama Islam menilai keadaan itu serupa dengan gambaran dalam Al-Quran tentang orang yang mempelajari kitab tetapi tidak mengamalkannya, bagaikan keledai yang membawa kitab di punggungnya tanpa memahami isinya. Beberapa sejarawan Muslim menelusuri pula bagaimana sinagoge berperan dalam membentuk sistem pendidikan Yahudi.
Sejak masa pengasingan Babilonia, sinagoge juga difungsikan sebagai tempat belajar bagi anak-anak, di mana mereka diajarkan membaca Taurat dan menulis bahasa Ibrani. Namun, menurut Al-Baghdadi, pendidikan yang diberikan di dalam sinagoge tidak semata-mata tentang ajaran Tuhan, tetapi juga tentang hukum-hukum adat dan silsilah. Ia menilai bahwa inilah akar dari munculnya sikap fanatik keturunan dalam masyarakat Yahudi, karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa identitas darah lebih penting daripada kebenaran iman. Dalam perspektif Islam, fanatisme semacam itu dianggap sebagai penyimpangan, sebab Islam memuliakan ketaatan dan takwa, bukan garis keturunan. Maka bagi para sejarawan Muslim, sinagoge telah ikut melestarikan pandangan dunia yang lebih berorientasi pada ras dan bangsa daripada pada keimanan universal. Ada pula pandangan menarik dari Al-Dimashqi yang melihat sinagoge sebagai lembaga sosial yang sangat tertutup. Ia mencatat bahwa setiap sinagoge memiliki tata cara masuk dan aturan khusus yang tidak bisa diikuti oleh orang luar. Hanya mereka yang diakui secara genealogis sebagai Yahudi yang dapat beribadah di dalamnya. Bahkan dalam beberapa tradisi, orang yang berpindah agama kepada Yahudi tidak langsung diterima untuk beribadah di sinagoge tertentu, melainkan harus melalui ujian panjang dan pengawasan para rabi. Dalam pandangan Al-Dimashqi, sistem ini memperlihatkan semangat eksklusivitas yang sangat kuat, yang berbeda jauh dari ajaran Islam yang membuka pintu masjid bagi siapapun yang beriman. Ia menilai bahwa kebanggaan mereka terhadap garis keturunan telah menutup pintu dakwah dan menghapus sifat universal dari ajaran yang seharusnya bersumber dari wahyu yang satu. Al-Hamdani dalam catatannya mengenai perjalanan ke Syam menulis bahwa sinagoge di wilayah itu dihormati oleh kaum Yahudi seperti halnya orang Islam menghormati masjid. Mereka datang dengan pakaian khusus, duduk dengan tata cara tertentu, dan membaca doa dengan nada yang sudah ditentukan. Namun menurutnya, di balik keteraturan itu tersimpan kerenggangan batin, karena doa mereka dipenuhi keluhan tentang masa lalu, bukan rasa syukur atas nikmat yang ada. Para sejarawan Muslim sering menafsirkan bahwa kecenderungan kaum Yahudi untuk terus meratap di sinagoge menunjukkan bahwa mereka terikat oleh kenangan sejarah dan belum mampu menerima takdir Allah atas umat mereka. Dalam Islam, sikap seperti ini disebut sebagai bentuk kelemahan spiritual, karena seorang mukmin seharusnya mengambil pelajaran dari masa lalu, bukan terus hidup dalam penyesalan yang tidak berujung. Pada masa pemerintahan Islam di Timur Tengah, sinagoge tetap berdiri berdampingan dengan masjid. Beberapa sejarawan seperti Al-Yaqubi mencatat bahwa pemerintah Islam tidak pernah memaksa kaum Yahudi untuk menghancurkan rumah ibadah mereka. Justru khalifah-khalifah besar seperti Umar bin Khattab memberikan jaminan perlindungan bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beribadah, namun tetap membedakan antara rumah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid dan yang didirikan atas dasar tradisi lama yang sudah menyimpang. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, sikap toleran Islam terhadap sinagoge bukan berarti pengakuan atas kebenaran ajarannya, tetapi bentuk penghormatan terhadap kebebasan yang dijamin oleh syariat. Dalam literatur sejarah Islam, sinagoge juga disebut dalam kisah para nabi yang ditolak oleh kaumnya sendiri. Beberapa sejarawan Muslim menuliskan bahwa di sebagian sinagoge pada masa dahulu terdapat tempat duduk khusus untuk mengenang para nabi mereka. Namun ironisnya, banyak dari nabi tersebut justru dibunuh atau diusir oleh leluhur mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyinggung bahwa mereka membangun tempat penghormatan kepada nabi-nabi yang dahulu mereka tolak, dan hal ini menjadi bukti nyata dari kepura-puraan spiritual yang berulang dalam sejarah mereka. Para ulama Islam kemudian mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa tidak cukup seseorang menghormati nabi secara simbolik, tetapi yang terpenting adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi itu dengan sepenuh hati. Sejarawan Muslim kontemporer
juga menyoroti peran sinagoge dalam perkembangan pemikiran modern Yahudi. Dalam dunia modern, sinagoge telah menjadi ruang diskusi dan tempat munculnya gagasan baru, termasuk ide nasionalisme Yahudi yang kemudian melahirkan gerakan politik besar. Dalam analisis mereka, hal ini menunjukkan pergeseran besar dari fungsi ibadah menuju orientasi politik dan sosial. Mereka menganggap bahwa sinagoge modern lebih menyerupai pusat kebudayaan daripada rumah perenungan spiritual. Para sejarawan Muslim memandang fenomena ini sebagai kelanjutan dari tradisi lama, di mana kaum Yahudi cenderung mencampurkan urusan dunia dan agama dalam satu wadah. Akibatnya, rumah ibadah mereka menjadi sarana memperkuat ambisi duniawi, bukan tempat mencari kedamaian batin. Dari berbagai catatan itu, para sejarawan Muslim menyimpulkan bahwa sinagoge adalah cermin dari perjalanan sejarah umat yang pernah mendapat wahyu, namun kemudian terjerumus dalam kultus terhadap simbol dan tokoh agamanya sendiri. Ia menjadi tempat suci secara fisik, tetapi kering dari bimbingan wahyu yang asli. Para ulama Islam menilai bahwa pelajaran terbesar dari sejarah panjang sinagoge adalah bahaya ketika agama dijadikan warisan budaya, bukan jalan menuju penghambaan sejati. Setiap umat yang menukar isi kitabnya dengan tafsir yang mengikuti hawa nafsu akan berakhir seperti bangsa yang disebut dalam Al-Quran, memiliki rumah ibadah megah, kitab yang dihormati, tetapi kehilangan hidayah. Dalam pandangan sejarawan Muslim, sinagoge berdiri bukan sekadar sebagai bangunan sejarah, melainkan sebagai peringatan yang hidup tentang betapa pentingnya menjaga kemurnian wahyu dari tangan-tangan manusia yang gemar mengubah maknanya.